Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya Dr. Gamal dari fraksi PKS Dapil Jatim 5 Malang Raya. Ya, mungkin saya pada kesempatan yang mulia ini ingin mendengarkan nanti ya tanggapan rekan-rekan tentang satu ide gagasan yang kami ingin dorong ke BGN ya. Jadi saya punya satu gagasan untuk bagaimana mengembalikan fitrah program sosial Badan Gizi Nasional. Ketika dapur MBG di moratorium, disuspend ya. Kenapa yang berteriak paling keras dan protes ke BGN adalah pengusaha, investor, mitra, bukan anak-anak sekolah, bukan ibu hamil, dan bukan ibu menyusui yang merupakan penerima manfaat program MBG. Mungkin banyak orang bisa menjawab tentu karena mitra telah investasi dan mengeluarkan modal untuk membangun SPPG. Namun kenyataan ini menyingkap tabir pahit bahwa program MBG saat ini masih lebih dominan pada aspek bisnis atau profit oriented ketimbang aspek sosial atau social oriented. Ketika investasi dapur dan margin keuntungan SPPG lebih sering dibahas ketimbang misi kemanusiaan, kita lebih sering mendengar investasi dapur, keuntungan dapur SPPG dibandingkan misi sosial. Nah, ini seyogianya menjadi perenungan kita bersama. Oleh karena itu saya mendorong mengajak pimpinan BGN untuk mengembalikan fitrah program MBG sebagai program yang bersifat sosial, bukan sebagai ladang bisnis. Pimpinan BGN harus mengembalikan MBG ke kitahnya, sebuah program sosial untuk mengatasi kedaruratan gizi, bukan ladang komersialisasi. Dan untuk mencapai itu, ke depan harus didesain ya skema operasional dengan pendekatan sosial, bukan pendekatan bisnis. Untuk mewujudkan konsep tersebut, MBG harus belajar pada praktek lokal ya. Kita bisa belajar dari SD Muhammadiyah 1 Surakarta di Jawa Tengah. Dapur dan kantin sehat berdiri sejak 2015, dibangun swadaya antara guru, orang tua, dan warga sekitar. Mereka menghabiskan biaya sekitar 80 juta untuk merenovasi hingga peralatan dapur dan kantin agar memenuhi syarat kesehatan. Di awal iurannya hanya 7.000, saat ini 10.000. Dapur sehat ini sudah beroperasi lebih dari 10 tahun, menyediakan makan siang di sekolah tanpa ada catatan keracunan. Bahkan Kepala SD Muhammadiyah 1 Klaten mengatakan, niat awal kami adalah ingin anak-anak sehat sehingga bisa tumbuh dan belajar dengan baik, bukan untuk keuntungan sekolah. Selain itu kami juga ingin menanamkan perilaku hidup sehat dan bertanggung jawab melalui kegiatan makan bersama ini. SD Muhammadiyah 1 Solo mengajarkan prinsip Nobel Purpose ya, niat yang suci, gotong royong, efisiensi anggaran, dan zero accident atau 0 kasus keracunan. Jika sebuah sekolah dasar bisa melakukannya lebih dari 10 tahun, negara dengan instrumen kekuasaannya seharusnya bisa mereplikasi dalam skala nasional. Nah, bagaimana langkah BGN untuk mengembalikan fitrah program ini? Menurut saya pertama BGN harus melakukan strategi dekomersialisasi, yaitu dengan menghilangkan motif keuntungan ya, atau zero profit margin ya. Kunci utama agar program ini tetap berada di jalur non-profit atau sosial adalah dengan menghilangkan motif keuntungan atau profit margin dari rantai pasok dan menggantinya dengan nilai tambah sosial dan gotong royong. Kedua, rasionalisasi insentif untuk refokus porsi gizi, food cost refocusing. Jadi porsi insentif mitra dikurangi, dialihkan demi menaikkan kualitas gizi makanan anak-anak. Setiap rupiah yang dipangkas dari keuntungan mitra wajib dialokasikan langsung untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan gizi makanan yang masuk ke piring anak-anak kita. Saat ini, dengan asumsi 27.820 dapur SPPG dan insentif 6 juta per hari, maka pemerintah membutuhkan 40 triliun per tahun. Kalau bisa dikurangi menjadi 3 juta per hari, pemerintah bisa menghemat 20 triliun menjadi 20 triliun per tahun. Jika bisa dikurangi menjadi 2 juta per hari, pemerintah bisa menghemat 27 triliun per tahun. Dan jika dikurangi hanya menjadi 1 juta per hari, pemerintah bisa menghemat 33 triliun per tahun. Dengan menekan biaya operasional non makanan ya, dari 6 juta menjadi 1 atau 2 juta per hari, negara dapat menyelamatkan anggaran sebesar 27 hingga 33 triliun per tahun. Anggaran raksasa yang diselamatkan ini bisa langsung dikembalikan untuk membeli susu, telur, daging berkualitas tinggi ke piring anak-anak bangsa Indonesia. Bahkan ketiga, saya mengusulkan membuka opsi skema dapur tanpa insentif ya.
Saya yakin banyak masyarakat akan mau menjadi mitra SPPG tanpa insentif, mulai pondok pesantren, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat kita yang dermawan. Pemerintah harus percaya pada kedermawanan rakyatnya. Banyak dari mereka yang siap bergerak tanpa mencari untung, murni demi mendukung masa depan anak-anak bangsa, dan bahkan perlu dipertimbangkan opsi insentif non finansial. Dan kalaupun BGN memberikan kompensasi kepada mitra, jangan gunakan kata insentif. Saya usul ubah kata insentif menjadi bantuan operasional layanan. Perubahan diksi ini menegaskan bahwa dana yang diberikan adalah untuk menutup biaya tempat dan fasilitas dapur, bukan bonus keuntungan. Dengan ini, mengubah besaran dan skema insentif ya, dengan prinsip for profit atau bisnis menjadi bantuan operasional layanan dengan prinsip not for profit, akan menyaring secara alami mitra BGN. Mitra yang berorientasi bisnis akan mundur secara sukarela karena tidak ada ruang untuk berbisnis dan tergantikan oleh mitra yang punya misi sosial. Mitra yang berorientasi mencari untung akan mundur secara sukarela, membuka ruang bagi para pejuang sosial yang tulus. Dengan menghilangkan motif keuntungan, rasionalisasi insentif, refokus pada gizi, membuka opsi skema dapur tanpa insentif, mengubah insentif menjadi bantuan operasional layanan, maka membuka SPPG bukan lagi mencari untung, tapi mendukung program pemerintah dengan semangat gotong royong. Lebih jauh dari itu, pemerintah bisa menghemat 33 triliun per tahun. Itu mungkin dari kami pimpinan, dan mohon tanggapan dari rekan-rekan yang saya berharap ya bisa memberikan satu formulasi terbaik ya untuk solusi dalam situasi gizi nasional kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama sedikit ini. Ya, silakan Pak Hafiz.